Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi secara mendalam tentang pendekatan maupun perspektif realisme dalam konteks organisasi dan rezim internasional. Jika pada teori hubungan internasional mungkin teman-teman sudah belajar mengenai perspektif ini dalam konteks mungkin belajar tentang asumsi dasar dan misalnya bagaimana negara mengambil sebuah keputusan ketika berhubungan dengan negara lain. Mungkin dalam konteks ini kita akan belajar dalam perspektif yang lebih luas, yaitu misalnya mengenai mengapa negara mau atau memutuskan melakukan kerjasama atau bersedia bergabung dalam organisasi atau rezim internasional. Mengingat bahwa dalam organisasi maupun rezim internasional, negara memutuskan untuk bergabung itu sifatnya adalah sukarela. Nah, kesukarelaan ini apakah ada motif di baliknya atau alasan-alasan apa saja yang memungkinkan negara sehingga memutuskan untuk memilih bergabung di sini? Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah mengenai beberapa asumsi dasar dalam perspektif ataupun pendekatan realisme. Yang pertama adalah realisme. Golongan ini percaya bahwa sifat dasar manusia itu adalah buruk dan manusia merupakan cerminan dari adanya sebuah negara. Maksudnya adalah teman-teman pasti sangat familiar mengenai bentuk bentuk konkret dari sebuah negara itu adalah diisi oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok orang tertentu yang itu terdiri atas manusia. Nah, di sini negara itu ibaratnya adalah sebuah atau seorang manusia. Sebuah negara ibaratnya adalah seorang manusia yang memiliki sifat-sifat tertentu. Dan perspektif ini percaya bahwa manusia memiliki sifat yang buruk begitu. Ibaratnya dalam setiap tindakan yang dia lakukan itu selalu ada motif. Dan motifnya itu biasanya sifatnya adalah self-centric atau selfish. Atau bisa dikatakan manusia itu adalah sifatnya egois. Sehingga ketika dia melakukan sesuatu yang dilakukan pasti didasarkan pada egoisme dia sendiri. Untuk mencapai kepentingannya dia sendiri, untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri. Gitu. Walaupun dia pada akhirnya bekerja sama dengan orang lain, atau walaupun dia pada akhirnya bergabung dalam institusi internasional ataupun rezim internasional. Kemudian, yang kedua adalah sistem internasional itu sifatnya adalah anarki. Artinya adalah dalam sistem internasional atau dalam melakukan kerjasama atau dalam melakukan hubungan dengan negara lain, negara-negara dipercayai tidak ada kekuatan yang lebih besar atau kekuatan yang dapat mengontrol perilaku dari negara. Dan di sini kontrol yang paling besar tetap dipegang oleh negara itu sendiri. Walaupun dia ada organisasi internasional, walaupun dia bersepakat untuk menyepakati aturan-aturan tertentu ataupun mungkin sanksi-sanksi tertentu, pada dasarnya negara tetap memiliki kebebasan untuk menjalankannya atau tidak. Jadi di sini kerjasama itu hanya akan dilakukan selama itu menguntungkan dia. Kalau sudah tidak menguntungkan, maka bisa saja dia kemudian lepas atau keluar dari rezim atau organisasi internasional karena dia tidak ingin dikontrol oleh pihak lain gitu. Kemudian negara adalah pihak yang selalu memiliki kecurigaan terhadap entitas yang lain atau negara yang lain atau bahkan organisasi internasional itu sendiri. Sehingga di sini mereka selalu mengupayakan adanya kekuatan militer untuk bertahan diri, untuk bertahan hidup, untuk menyelamatkan diri. Sehingga pemikirannya adalah mereka selalu bersiap-siap untuk melakukan perang, teman-teman. Ini apa yang disebut sebagai perspektif dan asumsi dasar dari realisme. Tujuan utama dari melakukan atau memperkuat armada pertahanan ini apa sih? Yaitu untuk survival atau bertahan hidup itu sendiri begitu. Sehingga mereka akan selalu siap siaga
ketika ada pihak yang lain yang mungkin menjadi ancaman atau pihak lain yang mungkin ingin menyerang mereka, mereka selalu siap gitu. Itu adalah asumsi dasar dari realisme. Sehingga nanti ini akan berkonsekuensi pada bagaimana bentuk kerjasama atau kerjasama seperti apa yang mungkin dipilih atau dilakukan oleh negara dengan perspektif ini. Kemudian di sini ada distribution of power atau persebaran kekuasaan atau kekuatan. Distribution of power itu maksudnya adalah di dalam organisasi internasional itu ada persebaran-persebaran kekuatan, yang artinya adalah sangat memungkinkan dalam organisasi ataupun rezim internasional itu terjadi dominasi dari salah satu anggota atau beberapa kelompok anggota tertentu gitu. Yang intinya adalah mereka percaya bahwa ketika mereka bisa mendominasi organisasi atau rezim internasional, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang paling banyak dengan bergabungnya mereka di sini. Sehingga itu tadi pentingnya exercise of power gitu. Pentingnya untuk terus-menerus menambah kekuatan, baik kekuatan militer ataupun kekuatan yang lain gitu. Sehingga nanti mereka memiliki kuasa atau kekuatan yang besar dalam organisasi internasional atau rezim internasional dan mereka bisa mendominasinya. Kemudian ada yang namanya dilemma of common interest, kemudian prisoners dilemma, free rider, collaborations, and human development. Itu maksudnya adalah dalam melakukan kerjasama ada yang namanya dilemma of common interest, yaitu bahwa kerjasama itu pada dasarnya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa bahwa mereka punya kepentingan yang sama begitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Misalnya, dalam organisasi internasional ataupun regional, contohnya kita ambil NATO gitu ya. NATO ini dia bergerak dalam isu militer, pertahanan dan keamanan. Kita dapat menyimpulkan bahwa di sini ada negara-negara tertentu yang punya satu pemahaman mengenai bahwa penting untuk melakukan kerjasama militer dalam rangka menjaga keamanan teritorial ataupun keamanan wilayahnya dari serangan negara-negara lain. Nah, di sini untuk menjadi anggota NATO perlu persyaratan-persyaratan khusus. Misalnya minimal mereka harus punya kekuatan militer yang sekian. Dan mereka harus menjalankan aturan-aturan dalam NATO ini. Misalnya mereka harus menyelenggarakan latihan bersama setiap berapa bulan sekali, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap negara anggota ini dapat atau mau menjalankan aturan ini? Apakah setiap anggota negara ini bersedia untuk diberikan hukuman ketika adanya pelanggaran? Itu yang dinamakan kemudian ada masalah yang sama yang dihadapi, masalah keamanan, ada kesamaan nilai ataupun kepentingan untuk menjaga keamanan, tapi juga ada dilema. Apakah pada akhirnya semua negara ini mampu dan mau menjalankan aturannya gitu misalnya. Dalam sebuah organisasi pastinya ada sumber pendanaan seperti yang pernah kita bahas sebelumnya dalam syarat-syarat dari organisasi internasional maupun peran dari organisasi internasional. Dan di sini setiap anggota pastinya diharuskan untuk memberikan sumbangan ataupun memberikan sumbangsih terhadap pendanaan sebagai upaya operasional organisasi internasional. Apakah setiap anggota mampu memberikan yang seperti ini? Kalau tidak, bagaimana? Itu yang kemudian dinamakan sebagai prisoner dilemma, dan kemudian muncul yang namanya konsep free rider. Kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti tumpangan gratis gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya nih ingin pergi ke suatu tempat gitu, teman-teman kemudian numpang mobil teman-teman teman yang lain gitu. Dalam satu mobil itu ada yang punya mobil dan dia juga sebagai pihak yang mengendarai, menyupiri gitu misalnya, teman-teman yang lain misalnya seatnya ada totalnya 4 gitu. 4 yang lain itu tidak menyetir gitu.
tetapi juga nggak beliin bensin gitu, hanya numpang aja gitu. Nah, saya tidak membicarakan ini dalam konteks sosial, tapi ini adalah sebuah contoh misalnya bagaimana free rider itu bekerja, yaitu dia dapat mencapai tujuan akhirnya, bisa mencapai finish atau bisa mencapai tempat yang ingin dia tuju tanpa dia berkontribusi apapun, dengan dia menjadi anggota dari organisasi itu, dengan dia menjadi teman dari orang yang punya mobil tersebut, dengan dia menjadi circle dari dengan orang yang punya mobil gitu. Tentunya kalau dalam konteks sosial kita akan bicara ini dalam hal yang lebih lain gitu ya perspektifnya, tapi free rider itu ibaratnya seperti itu. Atau misalnya nih teman-teman kerja kelompok, ada 5 orang, saya kerja, kalian kelompoknya gitu ya misalnya. Jadi, free rider itu ya dia masuk sebagai anggota itu, tapi dia nggak kerja gitu, tapi dia mendapatkan hasil, tapi dia mendapatkan nilai. Nah, itu yang namanya free rider. Dalam organisasi internasional atau rezim internasional, itu mungkin juga terjadi seperti itu gitu. Nah, tantangan adanya prisoner dilemma, free rider itu kemudian muncul sebagai sebuah tantangan yang nyata gitu terhadap upaya kolaborasi dan upaya untuk melakukan pembangunan dalam konteks yang luas gitu. Jadi itu adalah kolaborasi. Kemudian dilemma of common aversion, kemudian coordination dan arms control itu maksudnya adalah bagaimana negara-negara yang secara sukarela ini bergabung dalam organisasi internasional ataupun rezim internasional, tetapi menghadapi dilema-dilema bahwa kepentingan itu sangat beragam begitu teman-teman. Kepentingan yang beragam ini perlu dikoordinasikan. Dikoordinasikannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk kita saling bertukar informasi. Dalam bentuk kita setelah bertukar informasi kemudian membuat kesepakatan dan seterusnya. Dan di sini misalnya ada arms control, itu maksudnya adalah bahwa dalam perbedaan kepentingan ini ternyata kita perlu melakukan kontrol atau koordinasi dalam hal perdagangan senjata gitu misalnya. Sehingga perang sipil ataupun konflik-konflik yang melibatkan persenjataan ini dapat dicegah atau diminimalisasi dengan adanya perjanjian perdagangan senjata begitu, sehingga senjata ini peredarannya dapat dikontrol misalnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana kerjasama internasional itu dijalankan melalui perspektif ini. Mereka sangat pesimis begitu kerjasama dapat dilaksanakan atau dilakukan tanpa adanya kepentingan mendasar bahwa setiap negara pasti akan selalu mendahulukan kepentingan individu daripada common interest atau kepentingan bersama. Ini akan menjadi sesuatu yang sangat berbeda daripada yang akan dibawa oleh liberal institusionalisme. Kemudian mereka akan selalu mengutamakan bagaimana upaya untuk menyelamatkan diri sendiri begitu atau self help. Intinya adalah kita tidak boleh bersandar pada bantuan dari orang lain gitu. Kita tidak boleh sepenuhnya percaya pada orang lain karena ujung-ujungnya ketika kita mendapatkan kesulitan yang dapat membantu adalah diri kita sendiri. Kemudian cooperation based on power yang berarti adalah kerjasama dilakukan atas dasar adanya kekuatan, kemudian pertukaran informasi dan untuk mengurangi isu atau ketidakkepercayaan dan untuk mencegah adanya kecurangan, maka informasi itu harus didistribusikan secara rutin, secara merata dari waktu ke waktu. Gitu. Kemudian, international regimes is not relevant when there is harmony. Hegemonic stability is a must. Jadi mereka percaya bahwa organisasi maupun rezim internasional itu tidak akan terjadi, tidak relevan kalau ada harmoni. Karena tadi asumsinya adalah anarki, sehingga mereka percaya bahwa
organisasi atau rezim internasional itu hanya bisa relevan kalau ada negara yang dominan atau adanya hegemonic stability. Ada negara yang dominan yang kemudian mengatur organisasi atau rezim ini. Kemudian mereka juga percaya mengenai relative gains, bagaimana kekuatan itu dilihat atau diperbandingkan. Itu bergantung pada siapa yang membentuk rezim, siapa yang membentuk aturannya, dan siapa yang dapat memengaruhi pihak lain yang mungkin menjadi pihak lawan atau yang berseberangan dengan kekuatan yang dominan gitu. Jadi kekuatan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang absolut, melainkan dengan siapa dia dilihat gitu. Kemudian siapa yang melihatnya begitu. Jadi misalnya ini kita bicara tentang relative gains itu kalau kita bicara kekuatan militer antara Indonesia dengan Amerika Serikat, tentu saja kekuatan militer Indonesia itu kalah dengan Amerika Serikat. Tetapi ketika kita bicara dalam konteks ASEAN gitu ya, Indonesia yang menjadi salah satu pelopor dalam ASEAN, kemudian Indonesia yang juga banyak sekali memberikan kontribusi pada aturan-aturan ataupun norma-norma nilai yang ada dalam ASEAN, itu kekuatannya itu jauh lebih besar misalnya dibandingkan dengan Brunei Darussalam misalnya. Populasinya juga banyak dan seterusnya, sumber dayanya banyak, teritorialnya juga luas begitu. Jadi tergantung siapa yang membentuk rezim, siapa yang membentuk aturannya, bagaimana cara mempengaruhinya, dan dengan siapa dia diperbandingkan gitu. Tidak hanya bicara mengenai berapa jumlahnya begitu. Kemudian mengapa negara melakukan kerjasama? Yang pertama adalah untuk memaksimalkan atau meningkatkan kekuatan. Nah, di sini intinya selalu kekuatan, power, militer, biasanya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan informasi dan juga untuk melakukan koordinasi. Tapi kalau sudah tidak cocok, dia keluar, gitu. Kemudian relative gains, dia berkepercayaan bahwa dalam bergabung dalam organisasi maupun rezim internasional, maka akan ada kontribusi dan juga ada modal yang bisa dia dapatkan dan juga ada kekuatan negosiasi yang bisa dia dapatkan dari waktu ke waktu begitu misalnya. Misalnya dalam bentuk weighted voting. Jadi maksudnya di sini adalah bahwa negara ketika bergabung dalam organisasi internasional, dia percaya bahwa tidak ada yang bisa mengatur melebihi kekuatan negara gitu. Semuanya bergantung pada negara masih satu. Anarki itu tadi. Kemudian dia percaya bahwa organisasi internasional itu tidak akan berjalan kalau tidak ada satu atau beberapa pihak yang dominan atau hegemonic stability. Kemudian dia percaya bahwa negara harus berkontribusi dengan saling bertukar informasi. Dia percaya bahwa semuanya itu bisa berjalan kalau itu saling menguntungkan gitu. Atau mungkin secara sepihak menguntungkan bagi dia. Oleh karena itu, dia percaya bahwa siapa yang berkontribusi paling besar dalam organisasi internasional, misalnya kontribusi dalam pendanaan, maka dia yang paling berhak untuk menentukan keputusan dari organisasi internasional. Misalnya ada mekanisme weighted voting dari WTO atau WTO. Nah, di sini siapa yang punya sumbangan dana paling besar dalam operasionalisasi organisasi WTO, maka dia yang paling berhak untuk memiliki suara paling banyak ketika dalam membuat keputusan yang disebut sebagai weighted voting. Nah, ini cocok dengan realisme nih sebenarnya. Tapi dalam konteks lain, misalnya dalam kooperasi perdagangan bahwa tidak ada non-national treatment gitu misalnya, itu nanti mungkin yang bisa membahas adalah liberal institusionalisme. Tapi di sini kita melihat bahwa ketika negara sudah punya kontribusi yang besar, maka dia ingin mendominasi begitu. Itu adalah alasan-alasan kenapa negara mau bekerja sama dengan negara yang lain. Kemudian di sini realisme mengkritik
pendekatan yang lain, misalnya liberalisme. Liberalisme dianggap terlalu fokus pada absolute gains, atau pendapatan absolut atau keuntungan absolut, yaitu berupa ekonomi. Kemudian mereka tidak dapat menghindari yang namanya kecurangan. Gitu. Kalau realisme menjelaskan mengenai kecurangan itu atau pelanggaran terhadap aturan itu sebagai sesuatu yang lumrah, karena pada dasarnya kalau sudah tidak menguntungkan, maka dia akan berbalik lagi, tidak akan mengikuti aturan yang ada dalam organisasi atau rezim internasional. Tapi kalau liberalisme, kalau ada pelanggaran aturan, bagaimana mereka menjelaskan asumsi dasar mengenai bahwa negara itu pada dasarnya adalah selfless atau sifatnya itu baik, sebagaimana manusia itu asumsi dasarnya adalah orang yang bersifat baik, berkepribadian baik gitu. Sehingga penjelasannya di sini itu kurang. Kemudian the collective security can guarantee state survival and can define who are the troublemakers, who are not, and cannot explain why state doesn't join the organization or international organisms. Ini maksudnya adalah dia berusaha mengkritik collective security dari liberalisme, bahwa collective security atau keamanan kolektif itu sebenarnya tidak bisa menjamin adanya survivalitas atau mekanisme pertahanan diri dari sebuah negara. Mungkin nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut mengenai collective security di pembahasan berikutnya, tapi di sini saya coba jelaskan secara singkat, yaitu collective security itu adalah mengapa negara mau bergabung dalam organisasi internasional, karena organisasi internasional itu mampu memberikan jaminan keamanan. Misalnya NATO itu tadi gitu. Jadi dia menggantungkan diri pada mekanisme organisasi internasional mengenai keamanannya. Nah, di sini realisme tidak percaya, karena pada dasarnya apa? Ketika ada yang melanggar, begitu ketika ada yang keluar masuk, ketika negara sama-sama anggota saling menyerang, mereka kemudian buyar nih collective security-nya. Bukankah seharusnya ketika berkumpul dalam satu organisasi, maka itu terjadi perdamaian gitu misalnya, terjadi keamanan katakanlah gitu. Mereka juga tidak bisa menjelaskan kenapa negara tidak join atau gabung dalam organisasi internasional. Kemudian kepada konstruktivisme, realisme mengkritik bahwa ada gap atau apa ya, jurang atau jeda atau jarak yang jauh antara idealitas atau teorinya dengan realitas atau praktiknya. Gitu. Kalau misalnya konstruktivisme bicara mengenai norma-norma ideal, gitu ya. Sebuah organisasi atau rezim internasional dibangun atau dibentuk berdasarkan norma-norma yang dianut secara kolektif oleh anggotanya. Tetapi dalam praktiknya tidak setiap anggota mampu menjalankan hal ini begitu. Sehingga kalau secara ideasional atau secara apa ya teoritis begitu mungkin bisa kita katakan secara sederhana konstruktivisme itu sangat bagus begitu untuk membentuk sebuah pemikiran yang kritis. Tetapi dalam realitanya untuk mempraktikannya itu tidak mudah. Begitu. Itu adalah kritik dari realisme terhadap perspektif maupun pendekatan konstruktivisme dalam melihat organisasi maupun rezim internasional. Nah, demikian penjelasan mengenai pendekatan dan perspektif realisme dalam melihat organisasi maupun rezim internasional. Silakan jika ada pertanyaan teman-teman bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.